Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rahman dari D3 Sistem Informasi Universitas Merdeka Malang. Sekarang, saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah melakukan sharing folder dari satu komputer ke komputer yang lain dalam jaringan peer-to-peer. Jadi, jaringan yang dihubungkan dengan kabel UDP. Tapi karena di sini saya hanya memiliki satu komputer, maka saya akan menggunakan VirtualBox untuk melakukan sharing folder dari komputer satu ke komputer yang lain. Di VirtualBox ini saya sudah menyiapkan Windows 7 virtual. Jadi saya akan melakukan sharing dari Windows 7 virtual ini dengan Windows 10 pada komputer saya. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita setting IP terlebih dahulu. Caranya, klik kanan pada internet sini. Klik kanan, lalu Open Network and Sharing Center. Kita pilih Change Adapter Setting. Jadi kita harus menjadikan kedua komputer menjadi satu jaringan agar dapat melakukan koneksi. Klik kanan pada Local Area Connection. Pilih Properties. Lalu pada IPv4, klik dua kali. Nah, jika kita pada Obtain an IP address automatically, itu berarti komputer mendapatkan IP secara dinamis. Kita harus memasukkan IP secara manual. Jadi kita mendapatkan IP kita atur IP secara statis. Kita klik Use the following IP address, lalu masukkan IP-nya. Misalkan kita buat menjadi 192.168 lalu 10.1. Terserah mau bikin jaringannya berapa, lalu belakangnya berapa. Misalkan 11.1, 11.2 atau 12.1, terserah. Yang penting nanti kedua komputer atau komputer yang melakukan sharing tetap berada dalam satu jaringan, 10-nya sama, belakangnya berbeda. Untuk subnet mask, kita klik, maka otomatis akan muncul. Jika sudah, simpan dengan klik OK. Klik OK lagi untuk menutup pengaturan. Maka kita sudah men-setting IP pada Windows 7. Kita kembali ke sharing network and sharing center. Sekarang kita mengatur pengaturan sharing permission-nya. Jadi kita mengatur perizinan apakah diperbolehkan melakukan file and printer sharing. Pastikan di sini file and printer sharing-nya dalam keadaan turn on atau diaktifkan. Jika turn off, maka kita tidak bisa melakukan file and printer sharing. Kita tidak dapat berbagi file atau folder. Di home or work, sini juga sama. Pastikan sudah turn on. Lalu untuk password, kita akan melakukan sharing password menggunakan password untuk menjamin keamanan dari folder yang kita bagikan. Jika ingin turn off, maka dipilih pada menu turn off. Jadi kita ketika mengakses foldernya tidak memerlukan password. Tapi di sini kita menggunakan password saja karena caranya lebih kompleks, lebih rumit. Lalu pada public juga pastikan sudah turn on passwordnya. Lalu save change. Jika sudah di save, maka tutup. Jadi sekarang kita sudah men-setting IP-nya dan sudah men-setting file permission-nya, sharing permission-nya. Jadi kita sudah bisa membagikan folder. Caranya yaitu kita buat folder yang ingin kita bagikan, terserah di mana, mau di dokumen, music, picture, videos atau di D. Kita buat saja di D. Lalu buat namanya.
begini. Lalu diisi file terserah. Kita buat saja teks dokumen. Sudah ya. Sekarang kita kembali, lalu pada folder yang kita bagi, kita klik kanan, lalu share with. Di sini ada specific people, kita klik. Nah, yang dapat mengakses folder itu masih Rifki atau user pada komputer ini saja. Untuk menambahkannya, kita klik panah ke bawah, lalu pilih everyone. Everyone berarti semua orang dapat mengakses folder tersebut. Lalu pilih add. Di sini ada permission level. Kita bisa memilih read atau read or write. Jika read, maka orang yang mengakses folder tersebut hanya dapat mengcopy, tapi tidak dapat merubah isi dari folder tersebut. Tidak dapat menghapus, juga tidak dapat menambahkan. Tapi jika read or write, maka user yang mengakses folder tersebut dapat merubah isi dari folder tersebut. Misalkan mau menghapus, menambahkan, bisa bagi. Jika sudah, share hingga muncul your folder is shared. Maka folder yang kalian buat tadi sudah bisa dibagikan. Klik done. Maka langkah membagikan folder sudah selesai. Sekarang kita buat user untuk mengakses password dari security tadi. Karena tadi kita buat folder ini di password, maka cara membuat username dan passwordnya, pilih buka di Start Windows, lalu di komputer, klik kanan. Ada manage, klik. Nah, di sini ada local user and group. Pilih user, klik 2 kali, lalu buat new user. Jadi kita buat pengguna baru yang dapat mengakses folder yang tadi. Klik, buat username-nya terserah. Misal begini. Lalu untuk full name dan deskripsi ini bebas diisi atau tidak. Untuk passwordnya juga sesuai keinginan kalian. Jika sudah membuat password dan username, hilangkan centang yang di sini. Jika kita menggunakan centang ini, maka kita harus mengganti password lagi di login yang berikutnya. Centang pada password never expires. Jadi passwordnya akan berlangsung selamanya. Jika sudah, klik create. Close, maka sudah muncul user yang sudah dibuat. Untuk mengakses folder yang dibagikan, kita memasukkan username dan passwordnya tadi ya. Sekarang kita kembali ke Windows 10 di komputer asli. Kita setting IP terlebih dahulu. Langkah-langkahnya sama. Klik kanan pada internet, lalu pilih Open Network. Pilih pada Check Adapter Option. Karena kita menggunakan virtual, maka yang di setting yaitu pada Ethernet yang VirtualBox, bukan yang Ethernet Virtex. Karena kalau men-setting yang ini, maka tidak akan berpengaruh pada VirtualBox-nya, tidak dapat terkoneksi. Tapi jika kalian menggunakan dua komputer yang berbeda, yang kita setting yaitu yang Ethernet komputernya. Klik kanan pada Ethernet virtual, pilih Properties. Langkah-langkahnya sama,
pilih IP v4, lalu digunakan IP manual, bukan yang IP DHCP. Kita masukkan IP-nya 168.10.2, mau 2, 3, 4 terserah. Kita pakai 2, lalu subnetnya klik, otomatis akan muncul. Untuk menyimpan klik OK, klik OK lagi. Sudah selesai men-setting IP, sekarang pastikan sudah terkoneksi. Caranya, kita buka command prompt dengan klik Windows R, buka run, lalu cmd. Bentar. Kita ping komputer yang lain yang berada dalam satu jaringan. Pastikan nanti sudah terkoneksi. Ping 192.168.10.1. Ini ya, bukan IP kita. IP kita 10.2, tapi yang di setting, yang di ping itu 10.1. Klik enter. Jika muncul reply dan time to leave, maka berarti kedua komputer sudah berada dalam satu jaringan dan sudah terkoneksi, sudah terhubung ya. Silang. Nah, dengan begini maka sudah dapat mengakses folder yang dibuat. Untuk mengaksesnya ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan run dengan mengetik backslash, bukan slash yang ini, tapi backslash yang berada di bawah backspace. Masukkan IP-nya, IP komputer yang melakukan share folder 10.1. Begini. Bisa juga kita buka pada file explorer. Caranya kita masuk ke network sini, network ya. Lalu di bagian atas ini kita masukkan sama backslash 2 kali, lalu IP-nya 1 ini, lalu enter. Kita akan diminta memasukkan username dan password. Nah, masukkan username dan password yang sudah kalian buat tadi ya, yaitu Rifki 12345 ini ya. Passwordnya masukkan juga. Jika ingin memasukkannya sekali saja, maka klik remember. Maka selanjutnya untuk masuk ke selanjutnya tidak perlu memasukkan username dan password lagi. Lalu klik OK. Maka sudah tersaringkan. Ini ya yang tadi kita buat. Nah, untuk memudahkan mengaksesnya, kita buat masuk di sini. Jadi lebih cepat untuk masuk ke file sharing sini. Caranya yaitu klik kanan pada folder, pilih di map network drive. Ini ya. Sini. Nah, lalu drive-nya pilih terserah mau ZX apapun, selama tidak ada di sini ya. Di sini kan masih ada C atau D. Pilih saja terserah. Lalu klik finish. Nah, dengan begitu akan muncul pintasan di sini. Mempermudah untuk mengaksesnya. Jadi kalau misal kita ingin mengakses, maka bisa langsung klik. Nah, akan langsung terbuka tanpa perlu login atau lainnya. Langsung terbuka. Jadi kita tidak perlu memasukkan lagi di network, klik backslash, tidak perlu. Langsung saja di sini. Nah, sekian sharing folder yang bisa saya
tujukan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih.